Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sebenarnya ini adalah video satu hari Hamin satu ya. Jadi ini hari dimana takbir. Jadi saya ikut hari rayanya tuh hari Sabtu. Jadi ini hari Jumatnya. Jadi ini persiapan untuk buka puasa. Biasanya sih memang kebiasaan buat ketupat ketupat ya, buat ketupat terus lontong gitu ya. Terus di sini saya sudah buat lontongnya sudah ada. Di sini juga ada beberapa perbumbuan untuk sayur lontongnya gitu. Ada bahan-bahannya di situ ya, pakai labu siam, lalu tahu, bawang merah, bawang putih ya, seperti itulah ya, ada cabai, ada lengkuas, daun jeruk, salam, serai seperti itu, dan juga pakai pakai santan gitu ya. Ini untuk sayur ketupat dan lontongnya tadi. Ini adalah biasanya di Hamin satu, yaitu persiapan mau lebaran itu biasanya berbuka puasa itu sudah dengan lontong sayur gitu ya. Nanti memang sengaja buat banyak untuk nanti dimakan untuk pagi hari raya. Jadi tinggal dipanas-panasi gitu. Nah, ini adalah proses pertama kali, yaitu ya saya tumis dulu bahan-bahannya untuk membuat sayurnya, dan ini adalah labu siam. Setelah bumbunya harum, lalu dimasukkan labu siam yang sudah diremes-remes pakai garam ya, sehingga layu. Setelah kita potong-potong, kita remes-remes gitu ya, sehingga layu. Lalu ini kita masukkan ke dalam wajan ya, yang bumbunya tadi sudah harum gitu ya. Jadi ini memang sudah tradisi ya, tradisi tiap lebaran gitu ya, pasti ada lontong, ketupat sayur, nanti buat rendang, lalu buat balado telur gitu biasanya ya, lalu nanti biasanya buat puding dan beberapa kue bolu, dan itu nanti dimakan di buka puasa terakhir sambil untuk besok paginya di hari raya gitu. Nah, buatnya sekalian banyak karena memang rencananya sih mau dibagi-bagi untuk orang tua dan untuk kakak gitu ya, untuk mas saya. Nah, ini ya sudah proses memasukkan santan ya dan air ya. Setelah kita masak ya, kita udah agak mendidih, saya masukkan tahu yang udah dipotong-potong. Nah, di sini saya menggunakan tahu apa ya namanya ya, tahu apalah namanya, inilah pokoknya tahu yang warnanya coklat tapi dalamnya tuh putih gitu ya. Nah, ini untuk pelengkapnya seperti itu. Lalu gini tambahkan garam, gula, kaldu ya, beberapa masakan beberapa bumbu gitu ya. Setelah kita masukkan beberapa bumbu ya, gula, garam gitu ya, dan kaldu, lalu kita tunggu sambil diaduk-aduk, kita didihkan sampai sayurnya mendidih. Dan alhamdulillah ini memang rasanya sebuat pedas ya, karena memang di rumah tuh pada suka pedas semua, makanya tadi dicampur dengan irisan cabai hijau yang cukup banyak gitu. Nah, ini ya kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, sambil nunggu mendidih ini ya, saya buka puding. Ini pudingnya saya buat tadi sebelum masak, saya buat puding dulu supaya dingin ya, lalu dimasukkan kulkas supaya lebih enak lagi. Nah, ini ya sudah mendidih seperti itu, maka dimasukkan ke dalam wadah. Nah, ini kita gunakan wadah. Nah, ini sayur ketupat lontongnya sudah siap ya, alhamdulillah. Dan ini memang favoritnya keluarga dan memang sudah rutinitas setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ya sayurnya tuh seperti ini. Ada sih beberapa orang yang menggunakan sayur lontong itu pakai nangka atau apa gitu ya. Tapi kalau kami keluarga memang suka yang ini gitu. Ya, ini ya udah alhamdulillah udah jadi sayur untuk lontongnya. Ini lontongnya ya. Nah, berikutnya lalu kita buat, di sini saya masak untuk balado telur. Nah, bumbunya sih bawang putih, bawang merah, cabai merah gitu ya. Jadi saya tambah kemiri ya. Nah, di sini supaya enak mencopernya, maka saya potong-potong dulu cabenya biar mudah, biar cepat gitu ya. Saya potong-potong cabenya seperti ini. Nah, ini ya. Sebenarnya ini proses motongnya ini
pada waktu ngukus ngukus ketupat tadi ya. Jadi sebelumnya ini videonya kebalik-balik sih gitu. Tapi saya buat urut lagi supaya mudah untuk mendubbingnya. Nah ini ya eh, setelah potong-potong maka siap dicuper, siap dihaluskan. Nah ini ya kita haluskan. Nah di sini ya baru keingat gitu ya, ada satu bumbu yang lupa, yaitu kemiri. Biasanya saya kalau buat balado telur itu pakai kemiri. Ada sebagian orang sih hanya pakai bawang putih, bawang merah, cabai gitu ya. Tapi kalau saya memang sudah terbiasa menggunakan kemiri, nggak tahu kenapa ya, udah menjadi kebiasaan gitu ya. Saya setelah masukkan kemirinya itu saya haluskan. Nah di sini saya sambil goreng telur yang tadi ya. Lalu ini saya sudah bekas minyaknya itu nggak saya buang, bekas gorengan minyak untuk telur tadi saya langsung buat numis bumbu, sekaligus saya tambahkan daun jeruk ya biar wangi. Nah di sini saya tumis sampai airnya menyusut ya, sampai airnya menyusut gitu ya. Lalu sambil ditambahkan garam, gula, penyedap seperti itu ya. Dengan ya dikira-kira aja sih, kalau saya masak sih suka dikira-kira ya, dikira-kira cukup gitu ya. Kalau kurang ditambah gitu ya. Nah, di sini kita berikan beberapa bumbunya ya. Seperti ini sambil diaduk-aduk gitu ya. Alhamdulillah. Ini airnya sudah mulai menyusut. Kita tambahkan lagi penyedap. Di sini saya pakai kaldu kaldu sapi ya, saya pakai kaldu sapi. Nah di sini sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih, dirasa sampai matang ya, sampai bumbunya rasa matang, baru dimasukkan telurnya. Nah ini ya balado telur ini kawan untuk makan lontong atau ketupat, terus pakai sayur tadi, lalu pakai telur balado ini ditambah dengan rendang. Nah, itu nikmat sekali ya. Dan itulah makanan yang menjadi khas dari keluarga kami. Jadi setiap lebaran pasti harus ada. Nah, ini ya sudah dimasukkan ke dalam wadah ya, berdampingan dengan sayur lontongnya. Dan sini saya lanjut, yaitu menu yang ini, menu menu main course-nya ya, menu utamanya yaitu rendang ayam. Bisa rendang daging, bisa rendang kerang, bisa rendang ayam, tapi kebetulan anak-anak sih mintanya rendang ayam. Nah di sini ya, ini bumbu rendangnya sudah saya tumis, saya tambah dengan geprekan sirih, serai, kemudian daun salam, daun jeruk gitu ya, ditumis sampai wangi gitu ya, ditumis sampai wangi bumbu rendangnya seperti ini sampai wangi. Sebenarnya ada yang kurang sih ya, sebenarnya kalau bisa ditambahkan dengan parutan kelapa yang sudah disangrai dan sudah digerus jadi warnanya hitam gitu ya, itu menambah cita rasa rendang yang lebih enak. Tapi karena di sini saya nggak menggunakan itu, lagi malas bener buatnya karena agak ribet, jadi saya hanya menggunakan bumbu yang ada, kemudian kasih santan ya dan air seperti ini. Setelah sudah rata begitu ya, sudah mulai agak rata seperti ini, lalu kita berikan garam, gula ya, seperti itulah ya, penyedap. Lalu dimasukkanlah potongan ayam ke dalam kuah rendang ini ya. Membuat rendang ini mudah sih sebenarnya, cuman yang agak sulit itu adalah prosesnya yang agak lama. Karena memang dia dimasak sampai kental gitu ya. Sampai kuahnya itu yang misalnya dari 1 liter misalnya jadi setengah liter gitu ya, saking kentalnya gitu. Nah di sini ini seperti ini, nanti kita tunggu, kita didihkan sampai mengental gitu ya, sampai mengental. Saya juga tambahkan di sini tadi adalah irisan gula merah atau gula aren ya, seperti itu. Nah ini ya kita tunggu sampai ini, saya tambahkan air lagi karena memang tadi nah ini sambil nunggu rendangnya matang, saya sambil bersih-bersih ya, sambil bersih-bersih rak piring ya,
karena tadi supaya enak sih ya kalau masak, habis masak bersih itu enak. Ini saya sambil bersihkan rak piring, ada sedikit-sedikit yang cucian gitu bisa cuci. Nah ini sambil nunggu mendidih karena prosesnya memang lama sih. Proses membuat rendang tuh memang sangat lama, jadi bisa disambil-sambil. Di sini saya juga kebetulan bolu saya nggak membuat, saya membeli. Di sini ada bolu pelangi. Ini kebetulan ada toko dekat rumah ya, langganan. Jadi saya beli bolu pelangi di sini. Beli agak banyak beli karena memang mau dibagi-bagi ke orang tua dan mas. Saya juga ada beli ini lapis moka, lapis pelangi, dan juga ini kesukaan anak-anak, brownies. Ya, ini browniesnya seperti ini. Ini brownies tiramisu, rasa tiramisu, dan satu lagi adalah brownies keju. Ini kesukaan anak-anak yang memang wajib ada gitu ya, apalagi lebaran gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai juga rendang, ayamnya, sayurnya, dan juga baladonya, dan ini ya ketupatnya, lontongnya, dan menu lebaran alhamdulillah sudah ready. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa tadi ya. Sebenarnya masaknya banyak tapi saya bungkus-bungkus. Saya bagikan ini ya, saya bagikan untuk kakak, untuk mas saya dan untuk orang tua saya. Nah, ini ya, ini sebelum saya membagikan ini ya lucu ya. Ini lihat Pak Asu dan anak-anak sedang membantu melipat-lipat amplop untuk THR anak-anak kecil ya. Nanti dari amplop ini ya kita akan isi dengan uang mulai dari 10.000, 15.000, 20.000 ya, uang-uang baru. Dan di sini Mbak Kisti ini anak gadis ini membantu saya membersihkan rumah ya. Membersihkan rumah ya untuk persiapan ya, kita udah selesai masak dan sebagainya. Kita bersihkan rumah ya, ini ngepel ya, alhamdulillah ya dibantu anak gadis itu kerjaan tuh jadi lebih ringan ya. Kita seperti ini ya, dia bantu ngepel, bantu nyapu, alhamdulillah. Dibantu tadi ya yang suami dan anak-anak tadi selesai melipat-lipat amplop untuk uang THR anak-anak kecil gitu. Ini dibantu Mbak Kisti atau si kakak untuk bersih-bersih rumah, alhamdulillah ya bersih. Meskipun sebenarnya rumah saya ini belum total jadi sih ya Mam Bunda, rumahnya belum total jadi tapi ya minimal sudah bersih lah gitu. Nah ini kue-kue pun sudah direfill ya, itu malamnya sama anak-anak kita merefill kue-kue lebaran gitu ya. Alhamdulillah ini juga makanan udah siap. Kita lanjut ke ruang sholat. Ini Mbak Kisti juga membersihkan ruang sholat. Jadi setelah ruang tamu, ruang sholat juga kita pasang ini ya, pasang karpet untuk ruang TV ya. Ruang TV bersebelahan dengan ruang tamu ya. Belum ada rezeki untuk membeli partisi untuk pembatas ruang tamu dan ruang ruang TV dan ruang tamu ya. Belum ada rezeki untuk membuat partisi karena harganya lumayan ya. Ternyata kemarin nanya-nanya ke tukangnya itu lumayan ya, pakai HPL itu lumayan, harganya lumayan mahal gitu sehingga kami pending dulu untuk membeli ininya, untuk membeli partisinya, pesan partisinya. Jadi ini kita pakai ini, saya pakai ini dulu, saya pembatasnya saya pakai ini ya, kayak benang apa sih ya namanya ya, ya seperti inilah model-model kayak ini pelangi gitulah ya, dari benang gitu. Ini sementara saya partisinya seperti itu. Lanjut ini diantar Mas Bintang karena jarak rumah orang tua dengan rumah juga nggak jauh. Ini kita naik motor aja dekat rumah, nggak pakai helm karena masih satu kampung ya. Ini kita menuju ke rumah bapak ibu saya untuk mengantar yang tadi ya, makanan tadi, bolu dan lontong dan sayur dan rendang dan sebagainya tadi kita antar. Nah ini sampai ke rumah bapak ibu saya, alhamdulillah kita sampai. Jadi ini sudah dekat mau berbuka puasa ya, sudah mau dekat berbuka puasa, jadi bisa untuk buka puasa. Lalu kita pulang, lalu dari rumah bapak saya nggak jauh itu kita ke rumah mas saya, itu juga nggak jauh dari rumah bapak saya. Kita juga antar tadi makanan yang kita packing tadi. Ini rumah mas saya, kebetulan dia ada pabrik pot ya. Setelah kita antar semuanya, kita balik ke rumah. Alhamdulillah ini sudah mau dekat maghrib, jadi kita langsung pulang ya, dari ngantar-ngantar makanan itu kita langsung pulang
untuk persiapan buka bersama keluarga. Alhamdulillah ya, untuk persiapan lebarannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan waktu gitu ya. Alhamdulillah sebelum maghrib semuanya sudah siap, semuanya udah selesai. Nah ini ya, ini menuju ke rumah ini ya. Rumah saya belum jadi sebenarnya, Bang Bunda, tapi masih nyicil ya. Tapi alhamdulillah masih sudah bisa ditempati meskipun belum finish secara total. Nah ini kita udah sampai rumah dan ini sudah persiapan mau buka bersama. Nah ini alhamdulillah makanannya udah mateng, kita sudah tinggal untuk buka bersama. Nah, dan ini malam harinya yaitu takbir. Ini dari tempat ngaji, di depan tuh kan masjid di mana anak-anak mengaji, termasuk anak-anak saya. Jadi mereka anak kecil ini takbir keliling kampung gitu. Ini anak-anak ngajian di depan masjid itu, termasuk anak saya. Dan keesokan paginya sebelum kita menuju sholat Idul Fitri ke masjid, karena masjidnya juga dekat, kita melakukan minal aidin wal faizin, sungkeman ya. Sungkeman kita sama-sama minta maaf sebelum kita menuju ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Mama Bunda semuanya minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Mungkin selama kita saling mengenal, meskipun di dunia maya, dunia per-YouTubean ada salah kata, khilaf dan semuanya, saya dari lubuk hati paling dalam ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya alhamdulillah ini sesi minta maaf, ini sesi yang sebenarnya meskipun tidak Idul Fitri kita harus minta maaf ya kalau kita salah, tapi memang menjadi sakral karena mungkin dilakukan di bulan suci Ramadan, di bulan suci di pagi hari raya gitu ya. Dan ini alhamdulillah menjadi rutinitas, menjadi budaya, yaitu untuk sungkeman ya, untuk sungkeman minta maaf dari yang muda ke yang tua seperti itu ya, urut. Nah ini si bocil kami nih ya, ini yang paling kecil kami. Oke, terima kasih, demikianlah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. Bye bye.